ini pekerjaan politik tingkat tinggi. Ini bukan informasi, ini fakta. Benar ternyata Anies AHY yang hampir matang untuk diluncurkan dan banyak diketahui oleh masyarakat luas, itu terbukti bisa digagalkan. Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobby, termasuk kepada Partai Demokrat, dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Koalisi Demokrat, PKS dan P3. Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri. Bukan kata-kata saya. Kata-kata yang bersangkutan. Kita mulai tertarik dengan informasi yang lain. Saya mengatakan, saya tertarik secara pribadi dengan informasi yang lain. Katanya, sekali lagi informasi, semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar, yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Saya tidak tahu siapa. Katanya ada dalangnya. Ada persekongkolan untuk mengeksekusinya, untuk menjalankannya. Informasi. Wacana 4 poros dalam Pilpres sebelumnya sempat mencuat saat Ketua MPR Bambang Susatyo dan pimpinan MPR lainnya bertemu Presiden Joko Widodo. Kita saling menggoda di antara kami, apakah 2 pasang, 3 pasang, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa 4 pasang katanya. Kata Presiden. Ya. Jadi ini candaan-candaan yang menyegarkan dalam pembicaraan hubungan antar partai, hubungan kehidupan politik kita yang harus kita ciptakan senyaman mungkin agar masyarakat publik lihat bahwa di tingkat elit kita semua baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Soal duet Anies Muhaimin, Majelis Syuro PKS saat ini masih melakukan pembahasan. PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Pasca deklarasi Anies Muhaimin yang diusung Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, mungkinkah terjadi 4 poros di Pilpres? Tim TV One mengabarkan. Selamat petang, selamat sore Pak Sarif Hasan, Pak Iqbal, dan Pak Awi. Oke. Ya baik, kita ke Demokrat terlebih dahulu Bapak-Bapak, terima kasih sebelumnya. Langkah dari Demokrat selanjutnya apa? Apakah kemudian ini membentuk poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada? Jadi yang pertama memang kami mendapatkan berita tentang majunya Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies itu memang tanpa, sekali lagi saya kutip, tanpa komunikasi yang intens dengan Partai Demokrat, tentu sangat bagi kami sesuatu hal yang sangat unbelievable ya, yang tidak dapat kami terima dengan akal sehat, karena memang sebelumnya sebenarnya kami mengkomunikasikan kepada partai koalisi bahwa sekalipun Partai Demokrat itu mengendorse ketua umumnya untuk menjadi calon cawapres, tetapi kami juga akan menerima dengan penuh tanggung jawab apabila capresnya itu menentukan pilihan yang lain. Jadi kami sangat terbuka untuk dikomunikasikan. Nah, masalahnya sekarang ini tanpa komunikasi dan sebagainya,
tiba-tiba terjadi, dan itulah yang membuat kami sangat upset tentunya, dan ya kami Partai Demokrat sangat prihatin dengan kondisi ini. Jadi tidak ada komunikasi sama sekali? Tidak ada komunikasi sekali, tiba-tiba terputuskan demikian. Nah, artinya apa, Kak? Di sisi lain, Partai Demokrat sangat bersyukur. Karena apa? Saat ini terjadinya saat sekarang, di mana kita masih memiliki waktu untuk ke depan, 1,5 bulan lagi masih ada waktu untuk menentukan pilihan yang terbaik. Nah, lagi-lagi saya katakan ya, kalau ini yang terjadi, nah tentunya kami tadi prihatin, tapi bersyukur. Sehingga bersyukurnya itu ya tentu kami ke depan ini, kami tentunya harus ikut berpartisipasi di Pilpres. Karena sesuai dengan undang-undang ya harus diwajibkan untuk memilih, mengusung pasangan Pilpres. Nah, kemana kita berlabuh ini kan menjadi pertanyaan besar. Nah, ini kami baru menerima masalah ini, kejadian ini baru 2 hari 3 hari yang lalu. Jadi tentu akan lebih bagus bagi Partai Demokrat apabila kami melakukan konsolidasi dulu. Sudah ada tawaran untuk merapat ke salah satu koalisi? Iya, kami konsolidasi intern dulu yang kami lakukan, sembari melakukan evaluasi baik eksternal maupun internal, bagaimana konstelasi politik ke depan, bagaimana Capres A, Capres B, dan Capres C, dan sebagainya. Bagaimana koalisi ini sudah terbentuk, bahwa ada wacana ada lagi koalisi yang baru, tentu itu menjadi konsideran kami. Dan tentunya kami akan melihat kira-kira mana yang lebih berpotensi untuk bisa menerima konsep daripada tema kampanye kami, yaitu bahwa kami menginginkan perubahan. Ini aspirasi rakyat itu kepada Partai Demokrat adalah harus dilakukan perubahan terhadap negeri ini. Nah, itu dapat diperkirakan kami tentunya membawa misi ini kepada rakyat, dan itu tadinya kami bawa ke koalisi perubahan. Nah, sekarang karena tidak terakomodir di sana, ya tentunya kami yang pertama kami pikirkan bagaimana kami mengimplementasikan aspirasi masyarakat rakyat yang menginginkan perubahan. Nah, karena banyak opsi-opsi, nah kami sedang melakukan evaluasi, mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama lagi kami akan menentukan sikap kemana kita akan berlabuh. Kalau dari penjelasan Pak Anies kepada kita, kepada saat saya hadir langsung, bahwa memang dia sudah berusaha berkomunikasi. Dengan PKS kebetulan beliau berkomunikasi dengan kita lancar, cuman memang soal deklarasi cawapres itu yang mungkin kita sedikit agak kritik lah. Jadi sebelumnya sudah dikasih tahu? Sudah ada pembahasan ya, Bang? Sudah. Dan kami memang berpegang teguh kepada piagam deklarasi karena bahwa untuk penentuan cawapres kita serahkan kepada Pak Anies, sehingga kami menganggap tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Tetapi yang kami sedikit menyayangkan adalah kenapa terburu-buru. Karena Caimin belum bertemu dengan PKS, hanya mengirim utusan. Jadi kami berharap, tetapi sekarang sudah diperbaiki dalam waktu 1-2 hari ini akan ada pertemuan, Caimin akan ke kantor DPP PKS bertemu para pimpinan. Dan kami menganggap ya inilah dinamika. Karena soal komunikasi ini persoalan yang pelik memang. Karena di satu sisi kita menginginkan ini semuanya berjalan smooth, tapi memang faktanya berbeda. Sudah ada pembahasan, tapi kenapa PKS nggak ikut hadir kemarin di Surabaya, Bang? Ya, karena tadi kami takut ya melanggar ADRT PKS, karena di PKS untuk menentukan siapa capres dan cawapres itu harus melalui persetujuan Majelis Syuro. Sehingga Presiden PKS takut melanggar aturan organisasi dan kami tidak berani untuk melakukan itu. Sehingga kami berpikir bahwa nggak apa-apa deklarasi aja dulu, dan kami nanti akan membawa ini ke sidang Majelis Syuro untuk memutuskannya. Oke, jadi artinya baik PKS maupun Demokrat sama-sama masih berpikir, sama-sama masih memutuskan. Kemarin juga Presiden PKS langsung telepon Caimin mengucapkan selamat. Oke.